Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Windy Susetioningrum, S.Hum MSI, dosen tetap di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tepatnya dalam pengajaran atau PJJ UKT-PT. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah yang menjadi media pembelajaran saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Desa dan Kota. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada jurusan Sosiologi dengan bobot 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 3 dan disampaikan secara offline menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning dan case method, di mana mahasiswa akan memecahkan masalah studi kasus nyata secara berkelompok dan mendapatkan arahan dari dosen. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis baik secara teori dan kontekstual munculnya desa dan kota, menganalisis ciri-ciri masyarakat desa dan kota, dampak globalisasi bagi perkembangan sosial budaya di desa dan kota, serta memberikan dukungan perkotaan dengan lingkungan perdesaan menurut ukuran administratif, teritorial, kepentingan, kependudukan, dan faktor sosial budaya. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi, diskusi, dan kuis. Sedangkan minggu ke-8 dilakukan UTS, dilanjutkan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 dengan pemaparan materi, diskusi, dan kuis. Dan pemaparan ke-16 dilakukan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi kemudian, sub capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari materi pembelajaran mata kuliah yaitu referensi yang digunakan pada perkuliahan Sosiologi Desa dan Kota yaitu referensi utama, kemudian ada referensi pendukung, evaluasi pembelajaran mata kuliah Sosiologi Desa dan Kota didapatkan dari komponen yaitu kuis interaktif, penugasan yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian disesuaikan dengan masing-masing tugas. UTS dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa, serta UAS dilakukan dengan memberikan tugas proyek dengan rubrik yang digunakan untuk menyesuaikan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Bobot penilaian yaitu demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Sosiologi Desa dan Kota untuk mahasiswa jurusan S1 Sosiologi Universitas Palangkaraya. Berikutnya, cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di depan kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Hari ini mata kuliah Sosiologi Desa Kota, betul? Ya. Komitinya di sini yang saya itu ada Nofri ya, betul ya? Betul. Oke, silakan Nofri pilih doa dulu sebelum kita mulai. Oke, terima kasih Nofri. Ya teman-teman, absennya sudah saya buka ya, silahkan buka sumbernya. Saya buka sampai jam 10. Sudah kan semuanya?
Ada yang tidak ada lagi. Apa yang tidak ada? Ada satu orang. 2 orang ya? Siapa dan namanya? Dia ada sang victim sama mungkin ada satu lagi yang terlambat. Belum kombinasi. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita sambil jalan ya. Yes. Baik teman-teman semua, hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Jadi minggu depan itu sudah UTS ya. Saya mohon buat teman-teman yang aksennya belum lengkap, tolong dilengkapi dulu ya, sudah. Nah, hari ini pertemuan ke-7 sesuai dengan FPS yang sudah kita diskusikan di awal. Kita akan membahas mengenai problematika pedesaan. Artikel yang saya beri sudah dibaca semuanya? Sudah. Oke, bawa semua ya? Dia bawa ya? Ini artikelnya ya? Oke. Baik teman-teman, kira-kira setelah membaca artikelnya, untuk hari ini akan membahas apa bukan? Migrasi. Oke, kita lanjutkan ya. Migrasi. Teman-teman sebelumnya telah mempelajari tentang perubahan sosial pedesaan. Seperti tadi, aslinya mana nanti? Mana tengah, itu kawan Malaya. Gajinya dari mana? Dari Sumatera Utara ke Malaya. Tujuannya apa sih? Kuliah, berubah kasih kan? Salah satu perubahan sosial ya. Dan kemudian apakah masih Regina akan tertarik menjadi guru hingga lagi ya? Ya. Ini adalah salah satu problematika yang nanti Anda sampai sekarang tentang mudanya. Nah, tapi kok mudanya sampai Anda? Oke. Teman-teman silahkan baca artikelnya lagi sudah dirangkum dan kemudian silahkan bandingkan dengan video ini ya. Migran di Indonesia. Apakah mereka sesuai harapan di awal? Tidak. Apakah membawa kemakmuran? Tidak. Kemudian soal yang di video pertama, apa yang terjadi sih? Mereka sukses. Sampai bisa beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Pertanyaan menurut teman-teman semua, bagaimana pandangan dari video tersebut? Sama-sama dari Indonesia. Saya izin menggunakan di mana setelah saya melihat video tersebut, saya melihat ada suatu perbedaan kondisi dari kawasan masyarakat. Yang pertama, di masyarakat desa. Masyarakat desa itu melalui pengelolaan dan bantuan dengan memperoleh ekonomi yang cukup memampukan mereka hidup di desa tersebut. Sedangkan masyarakat yang ini tidak kota, mereka itu tidak kesalahan dan mereka mendapatkan kekerasan di kota yang mereka tuju. Namun secara luas ya, ketika seseorang ingin pindah ke kota atau ke daerah yang lebih layak, mereka itu tidak mempertimbangkan apa yang merupakan positif dan negatif yang akan mereka alami. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang sudah berpindah ke kota, kondisinya itu lebih memprihatinkan kamu. Bagus sekali, terima kasih. Jadi berikan tepuk tangan. Begini ya, saya ada dapat mengenai perbedaan hubungan itu. Yang pertama, kehidupan warga di desa itu lumayan makmur karena kita dapat membeli rumah, mobil, dan bisa bilang kita aman. Ada pada saat warga negara yang ingin ke kota untuk bekerja sebagai imigran, hal yang terjadi itu tidak sesuai ekspektasi ya, karena saat mereka pulang ke kota lagi
untuk memperbaiki kehidupan dan lain sebagainya, tapi nyatanya terjadi adalah perdagangan orang atau mereka jadi juga yang tidak baik sesuai kesepakatan di awal, karena itu tidak mereka begitu. Terima kasih Andrew, di tepuk tangan ya. Nanti dari kedua media tersebut, dari sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Apalagi masyarakat desa yang kita ketahui ada yang makmur, ada yang tidak makmur. Biasanya berbeda. Ada yang wilayahnya. Jadi pekerjaan yang di desa dan di kota itu berbeda. Mereka yang kelihatannya orang yang kerja di luar kota atau di luar negeri itu kelihatannya enak. Tapi pas kita terjun ternyata kok gini ya, karena itu orang, karena kita kurang yang bisa beradaptasi dengan sosial ekonomi dan ekonominya berbeda juga. Mencari pekerjaannya tidak seenak di tempat kita tinggal. Yes, terima kasih Nika. Tadi ada soal ekonomi, kemudian apa lagi? Politik dan budaya dan sosial. Bagus sekali simpulannya. Nika, terima kasih. Dari tangan. Thank you untuk kalau dari faktor yang tadi kan faktor penyebab terjadinya migrasi itu kan kita sudah tahu ya, itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong itu kan seperti pendidikan, kemiskinan atau bencana alam seperti itu. Sementara faktor penarik terjadinya migrasi itu karena adanya seperti pekerjaan, pendidikan seperti itu. Kalau untuk yang mempengaruhi itu bisa jadi dari faktornya juga, Bu. Dan untuk yang bisa mengambil keputusan seseorang atau satu keluarga itu bermigrasi, itu dari yang paling pertama itu dari keluarganya dulu. Kalau teman-teman dari lihat info terakhir minggu ini ya, itu katanya dari kota Jakarta bakalan imigrasi ke setiap provinsi yang ada di Indonesia gitu, terutama di provinsi terkecil. Kalimantan Tengah juga termasuk salah satunya, yaitu di Kapuas dan di Kota Waringin Lama gitu. Jadi ini juga salah satu faktor ya, bukan dari si keluarga saja, tapi pemerintah juga itu terlibat untuk menentukan kemana si pihak keluarga atau masyarakat ini bakalan bermigrasi seperti itu. Terima kasih, tadi sih juga sudah menjawab komentar sekaligus ya. Oke, terima kasih. Di tepuk tangan buat kita. Itu saya membacakan sinopsis tentang ini. Di balik kisah sukses segelintir pekerja migran Indonesia yang berhasil mengubah nasib, kasus ini realitas kami masih sekali berkembang. Ribuan bahkan bertahun migran Indonesia yang sering disebut pahlawan Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan pengakuan tidak adil di orang, jauh dari keluarga dan tanah air. Salah satu realitas pahit yang sering terjadi adalah penipuan dan kejahatan utang. Banyak calon buruh migran terdiri dari manis, aliran rekrut yang tidak bertanggung jawab. Berujung pada pembebanan biaya yang terlalu tinggi, mereka terpaksa berutang besar, bahkan sebelum tahun mereka menginjakkan di negara tujuan, membuat mereka terjebak dalam siklus kerja paksa untuk melunasi utang tersebut. Kondisi kerja yang tidak manusiawi juga menjadi momok bagi para buruh migran. Jam kerja yang panjang tanpa upah, lembur yang banyak, gaji dipotong secara sepihak hingga seadanya libur. Sehingga tidak adanya libur adalah hal yang beberapa jarang. Mereka juga menghadapi kekerasan fisik yang terbaru, bahkan baik seksual, terutama bagi pekerja rumah tangga yang rentan. Kurangnya perlindungan hukum dan akses keadilan di negara penempatan semakin terpapar kondisi. Nah, selanjutnya, masturbasi dan seksual juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman mereka. Stigma negatif terhadap pekerja migran seringkali membuat mereka mandang-mandang melakukan tidak adil dan hak-hak dasar mereka yang lainnya. Nah, kondisi ini memperburuk dengan minimnya dukungan psikologis, menyebabkan banyak migran mengalami stres, depresi, bahkan gangguan mental. Nah, ketika terjadi masalah, akses terhadap bantuan hukum dan konsuler seringkali sulit. Banyak buruh migran yang tidak memahami bahasa setempat atau prosedur hukum, membuat mereka kesulitan mencari keadilan. Proses repatriasi atau
pemulangan ke Indonesia pun bisa menjadi perjalanan panjang dan berliku, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah hukum atau tidak memiliki dokumen. Realitas ini adalah sisi gelap dari siksa buruh migran terhadap perekonomian negara. Diperlukan upaya serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi internasional untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, menempatkan hak-hak mereka terpenuhi, dan mewujudkan migrasi yang aman dan damai, terutama dan lain-lain menjadi pengalaman. Presentasinya sekian, ada pertanyaan. Saya Bu, pada artikel tersebut membahas realitas panik buruh migran Indonesia seringkali menyoroti gambaran umum. Meskipun para buruh migran berkontribusi terhadap perekonomian negara melalui instansi, mereka sendiri kerap menghadapi berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak manusia. Bagaimana menurut saudara fenomena tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum, poin 3 kunci yang muncul adalah pertama, kekurangan akibat jalur non prosedural. Banyak buruh migran, terutama yang berasal dari pedesaan, berangkat ke luar negeri melalui calon atau agen tidak resmi atau ilegal. Ini membuat mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai sejak awal. Mereka seringkali mempalsukan dokumennya, menggunakan visa tulis untuk bekerja, dan terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Nah, yang kedua adalah eksploitasi di tempat kerja. Setibanya di negara tujuan, khususnya pekerja rumah tangga, mereka sangat berhutang terhadap penyiksaan fisik dan mental, jam kerja yang tidak manusiawi tanpa istirahat, upah yang tidak dibayar atau dipotong seumpah hingga pelecehan seksual. Dokumen pribadi mereka sering disita, membatasi mobilitas dan kemampuan mereka untuk melarikan diri atau mencari hubungan. Dan yang ketiga, minimnya perlindungan dan penegakan hukum. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi warga negaranya, implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih lemah. Banyak kasus eksploitasi tidak tersentuh hukum atau prosesnya berjalan dan berlalu. Selain itu, kurangnya pengetahuan buruh migran tentang hak mereka sendiri juga mempengaruhi. Lantas bagaimana dampak psikologis dan upaya pemerintah dalam melindungi warga ini? Setelah kembali ke Indonesia, perjuangan belum selesai. Buruh migran telah menghadapi kesulitan dan reintegrasi sosial dan ekonomi. Di antaranya termasuk kesulitan mencari pekerjaan yang layak, kampung halaman, serta stigma dan masalah penyesuaian diri. Sifatnya, tertarik di migran Indonesia adalah terkenal dari sistem yang belum sepenuhnya mampu melindungi warganya dari praktik eksploitasi dan perdagangan manusia. Meskipun mereka ada peluang ekonomi bagi banyak warga di pedesaan, harga yang masuk mereka bayar terlalu jauh lebih besar dari keuntungan finansial yang mereka dapatkan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada dua. Silakan. Yang ketiga, dalam waktu atau menit detik adalah agenda. Luar biasa. Izin saya menyimpulkan untuk materi kita pada hari ini. Menurut dari pandangan perspektif sosiologi, kasus buruh migran mencerminkan fenomena migrasi sekuler atau transnasional yang didorong oleh kesenjangan struktural antara wilayah desa yang miskin sumber daya dan wilayah perkotaan atau negara maju yang menjanjikan peluang ekonomi dan juga peluang kerja yang lainnya. Nah, ini bukanlah sekedar keputusan individu, melainkan respon terhadap tekanan sosial ekonomi di daerah asalnya, misalnya keterbatasan dan minimnya pekerjaan yang layak, dan daya tarik di daerah tujuannya seperti upah lebih tinggi,
dan kesempatan kerja yang lebih luas. Terima kasih, Bu. Saya ingin menambahkan simpulan dari pembahasan kita hari ini, Bu, itu tentang migrasi atau migran. Kalau secara sosiologis ya, migrasi itu mengubah struktur sosial yang ada di masyarakat. Ini dikatakan bisa seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya. Ini juga bisa mengubah struktur sosial di tempat yang akan ditempati. Migrasi ini juga bisa bersifat permanen dan juga bisa sementara. Gitu. Jadi ini bakalan membentuk struktur sosial yang baru di tempat dia berpindah seperti itu. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran gender atau peran gender, atau bisa dikatakan peran perempuan itu bisa beralih di keluarga tersebut gitu, Bu. Yang kedua itu kasus migran ini juga menyoroti isu ketidakadilan sosial dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berakar pada relasi kuasa yang timpang seperti itu. Buruh migran ini biasanya itu kan kayak tadi dijelaskan di dalam video ya. Di situ ada kasus-kasus ya, beberapa kasus. Di sini juga dijelaskan bahwa buruh migran ini bisa menjadi kelompok yang rentan. Contohnya tadi ada penipuan, itu menjadi salah satu media bagi oknum-oknum untuk melakukan perdagangan manusia seperti itu. Sudah? Oke, terima kasih Pak Ayu dan Jenny luar biasa. Ya. Baik teman-teman, karena di depan sudah UTS, saya mengingatkan kembali untuk tugas kelompok dan tugas individu bagi yang belum, silakan untuk segera diselesaikan. Tugas individu adalah tentang identifikasi hubungan desa kota dan realitas masyarakat desa kota. Sementara itu untuk tugas kelompoknya, tadi baru sampai kelompok Lovita dan juga Zumi, untuk minggu depan setelah UTS silakan dilanjutkan kembali. Oke, jangan lupa minggu depan tetap sejak UTS ya, jangan lupa belajar. Dan untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Baik, terima kasih untuk hari ini. Karena tadi kita diawali dengan berdoa, silakan Kofi untuk mengakhirinya dengan berdoa juga. Dan teman doa selesai. Amin.